Ex-Kabar Eskrim Komjen Pol Purn Susno 2J kembali menyinggung hakim-hakim yang sembrono dalam mengadili 8 terpidana kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Susno meminta agar mereka dilacak dan segera diseret ke Komisi Yudisial untuk ditindak. Peradilan ini tidak hanya sesat, kita sudah punya KY, Komisi Yudisial, lacak di mana hakim yang mengadili pada tingkat pertama. Indonesia mendengar, lacak itu hakim. Ujar Susno seperti dikutip dari acara Rakyat Bersuara yang tayang di iNews pada Selasa, tanggal 24 Juli tahun 2024. Susno tidak rela pajak yang dibayarkan dari gajinya diperuntukkan oleh hakim-hakim tak beres. Ia blak-blakan ogah dipimpin oleh hakim-hakim semacam itu. Hakim ketua, hakim anggota di mana ini yang terhormat ini. Hakim kasasi, apakah dia membaca termasuk hakim banding, apakah dia membaca atau tidak hanya nyuruh asistennya lacak itu. Saya biar pajak loh, saya bayar pajak, gaji saya dipotong untuk gaji hakim-hakim ini. Ini peringatan untuk Indonesia, ujarnya berang. Ia pun berharap agar hakim yang mengadili Saka Tatal dalam peninjauan kembali, PK, dapat bersikap adil dan memihak kepada kebenaran. Mudah-mudahan hakim PK nanti, saya tidak mengatakan harus dimenangkan yang mengajukan, pihak pemohon. Mudah-mudahan yang dimenangkan adalah yang benar. Siapa yang benar? Indonesia akan menilai, pungkasnya. Susno menilai tidak dibukanya kedua alat bukti berupa CCTV dan ponsel yang diamankan pihak kepolisian daerah Jawa Barat di pengadilan tahun 2016 merupakan hal yang janggal. Ia tak habis pikir bagaimana bisa ketua majelis hakim dan 2 hakim anggota bisa dengan berani memvonis sedemikian luar biasanya para terpidana tanpa didukung alat bukti forensik. Kenapa hakimnya on? Ya sekali lagi saya katakan on lah hakimnya. Di mana Bapak Hakim yang memutus itu? Mudah-mudahan sudah pensiun ya, ujarnya. Namun, jika belum pensiun, kata Susno, hakim ini harus dilacak keberadaannya. Pasalnya, hakim semacam ini bisa berbahaya ketika mengadili sebuah kasus. Kalau masih aktif hati-hati kalau dia mutus perkara, kasus Vina, yang sedemikian hebat pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik dia berani menghukum orang seumur hidup, ujarnya. Mantan Kapolda Jawa Barat tahun 2008 itu juga meminta agar Ketua Majelis Hakim, 2 anggota hakim, hakim banding hingga hakim kasasi 2016 bertanggung jawab dengan kasus yang banyak kejanggalan ini. Ini hakim model apa? Hakim model gini gawat kalau Indonesia punya hakim kayak gini, katanya. Dilansir dari situs resmi Mahkamah Agung, sidang vonis 6 terpidana kasus Vina Cirebon itu dipimpin oleh Hakim Ketua, Suharno dengan 2 hakim anggota, Lis Susilowati dan Ria Helpina. Sementara 1 terpidana lagi bernama Saka Tatal dipisahkan dari 7 pelaku karena masuk kategori anak berhadapan dengan hukum. Sidang vonis Saka Tatal dipimpin Hakim Ketua Etik Purwaningsih, serta 2 hakim anggota Suharyanti dan Ina Herlina. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon, Jawa Barat. 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Saka saat ini diketahui sudah bebas. 8 tahun berlalu, polisi menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Saat menghadiri jumpa pers, saksi Dede di kasus Vina Cirebon sempat memberi pernyataan menohok di depan awak media. Seperti diketahui, atas pengakuannya, Dede disomasi oleh tim hukum Rudiana dan diminta untuk segera meminta maaf, namun Dede menolak untuk meminta maaf. Dede kembali menegaskan bahwa apa yang dia katakan adalah yang sejujur-jujurnya. Bahkan Dede pun mengaku berani bersumpah, termasuk sumpah pocong yang disebut Deddy Mulyadi. Ketika menyinggung soal sumpah pocong, Dede teringat dengan Aep, teman kerja yang menyeretnya menjadi saksi kasus Vina pada tahun 2016 silam. Dia pun nampak berniat mengajak Aep untuk sumpah pocong dengannya, namun Aep masih menghilang seusai kasus viral. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa Aep kemungkinan ada yang melindungi.
Rupanya Dede Riswanto punya alasan tersendiri kenapa akhirnya berani mengungkap kebohongan Ibtu Rudiana dan Aep di kasus Vina Cirebon. Rupanya selama menjalani konsekuensi atas keberaniannya membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, Dede Riswanto tak perlu lagi khawatir atas nasib ia dan keluarganya. Sebab kehidupan Dede Riswanto, termasuk 2 anaknya telah dijamin. Kini Dede Riswanto membulatkan tekadnya untuk muncul membongkar semua kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi bahkan menjamin pekerjaan Dede Riswanto setelah kasus Vina Cirebon selesai. Sebelumnya Dede Riswanto berprofesi sebagai kuli bangunan. Dia pernah bekerja dengan Aep di tempat cuci mobil Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat selama 1 bulan. Dede Riswanto juga pernah melakoni profesi sebagai satpam. 8 tahun berlalu, Dede akhirnya bicara jujur tentang kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Bukan cuma Dede, masa depan anak-anaknya pun kini sudah dijamin oleh Deddy Mulyadi. Mendapat semua jaminan itu, Dede Riswanto kini bahkan siap menghadapi segala resiko, termasuk hukuman pidana karena telah memberi kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Di balik keberanian Dede Riswanto membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, juga ada peran ibunya. Ibu dan kakak-kakak Dede merasa risau setelah mengetahui masalah di kasus Vina Cirebon. Sang ibu secara bertubi membujuk Dede Riswanto untuk berani mengungkap kebohongan tersebut. Namun saat itu Dede masih mempertimbangkan jalan yang bisa dia tempuh. Sampai kemudian kakaknya, Ernie, menyarankan untuk menemui Deddy Mulyadi. Akhirnya Dede Riswanto memutuskan untuk pergi dari kediamannya di Tangerang menemui Deddy Mulyadi. Tindakan Dede Riswanto justru berbanding terbalik dengan Aep dan Ibtu Rudiana. Deddy Mulyadi mengaku sejak awal dia mendorong Aep untuk bicara jujur. Mulai dari bicara langsung hingga meminta bantuan orang-orang di sekeliling untuk membujuk Aep. Namun usaha demul tak berbuah hasil. Kini bahkan keberadaan Aep tak diketahui juntrungannya. Pun dengan Ibtu Rudiana yang hingga kini tak jelas keberadaannya. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menyindir penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi meyakini kasus Vina Cirebon adalah kasus pembunuhan. Sebab menurut Susno 2J, kasus Vina Cirebon bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Sementara itu, Arianto Sutadi meyakini kalau penyidik Polda Jabar akan mencari lagi DPO kasus Vina Cirebon. Arianto juga mengatakan ada kemungkinan Peggy Setiawan ditetapkan lagi menjadi tersangka. Di samping itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kalau kasus Vina adalah kecelakaan. Kalau saya katakan 100% kecelakaan, kata Susno 2J. Hal itu menurut dia, dikarenakan sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa kejadian itu adalah tindak pidana. Susno 2J justru aneh jika Vina dan Eki disebutkan meninggal karena dibunuh. Mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh? Vina masih hidup kan? Masa gak dihabisi, kata dia. Selain itu, menurutnya tidak mungkin pelaku pembunuhan melakukan aksinya di 3 tempat. Kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat? Bunuh dan ruda paksa di belakang showroom, dibawa lagi ke jembatan, dan apa, ungkap Susno. Sementara itu, kata dia, jika kasus ini merupakan kecelakaan, maka buktinya sudah jelas. Ia pun menantang pihak yang bersikukuh kalau kasus ini adalah pembunuhan. Kalau ini mau dijadikan pembunuhan ayo, siapa yang bisa membuktikan? Sampai kiamat gak akan terbukti, wong bukan pembunuhan kok, katanya. Sementara itu, Arianto Sutadi justru mengatakan ada kemungkinan Peggy Setiawan jadi tersangka lagi. Hal itu, kata dia, akan dilakukan jika sidang peninjauan kembali, PK, para terpidana ditolak oleh hakim. Sebab, ia meyakini kalau Peggy Setiawan adalah Peggy Perong yang merupakan DPO kasus Vina. Namun jika nantinya PK para terpidana diterima oleh hakim, maka penyidik akan tetap mencari pelaku yang sebenarnya. Hingga saat ini, Arianto Sutadi masih yakin kalau Peggy Setiawan adalah DPO kasus Vina. Menurut Arianto, hal itu disampaikan oleh penyidik saat akan menangkap Peggy Setiawan. Apalagi kata dia, Hakim Eman Sulaiman dalam putusannya tidak mengatakan kalau Polda Jabar salah tangkap. Titin Prialianti tak mampu menahan tangis ketika mendampingi kliennya,
Saka Tatal, yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri ke sidang PK di PN Cirebon, 24/7. Saka Tatal berjalan menuju ruang sidang ditemani oleh Titin, Farhad Abbas, Krisnamurti dan kuasa hukum lainnya. Di antara para kuasa hukum Saka Tatal, raut wajah Titin terlihat begitu emosional. Titin seketika tak kuasa membendung air matanya, ia menangis di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya coba menenangkan Titin yang dilanda keharuan, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan.